Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di sini kami akan membahas atau memberikan informasi kepada teman-teman terkait kategori honorer yang meskipun Pemdanya itu tidak mengajukan formasi atau formasinya tidak ada, itu tetap bisa diangkat menjadi P3K dengan catatan harus mendaftar di P3K 2024. Ini langsung disampaikan oleh salah satu pejabat dari Kemenpan RB pada saat rapat dengan Komisi 2 DPR RI. Baik teman-teman, langsung saja kita tutup poin ke informasinya. Di luar instansi pemerintah dan di dalam instansi pemerintah. Yang penting dari Dikbudnya nanti ada penugasan ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kami sudah siapkan Bu di Permen 62 tahun 2020. Koordinasinya sama siapa itu Pak? Nanti Ibu permintaannya ke Kemendikbud selaku instansi pembina. Kemenristek Dikti atau Kemendikbud? Kemendikbud. Nanti kan diktinya ada di Dikbud Bu. Di sana. Kemudian yang kedua, barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen, guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah, bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan Pak saat ini. Nah, kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud. SKTT itu ada dua Pak. SKTT untuk khusus itu prioritas dan tenaga honorer. Yang kedua SKTT umum. Walaupun nanti SKTT-nya yang umum lebih tinggi, secara berurutan yang akan dimenangkan walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum, dia yang harusnya menang sesuai dengan Permenpan. Karena ada urutan prioritas. Jadi kalau saya misalnya nilainya 10, kemudian yang umum itu setelah SKTT 12, saya yang harus dapat. Karena di Permenpan kami menyebutkan bahwa secara berprioritas yang pertama, termasuk P1 tadi Pak Gaus izin, yang kedua adalah tenaga honorer. Jadi mereka. Jadi kalau ada formasinya 2, maka dia akan masuk 2 di situ. Nah, ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum. Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non-ASN ini, walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua. Termasuk 2022, 2023, 2023 itu 80%, 2024 setelah ada undang-undang itu 100%. Tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK 2 atau tenaga non-ASN yang mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah, dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka. Nah, sebagaimana yang tadi sudah kita coba memulainya pembahasan, nah saat ini kita sedang menyusun peraturan pemerintah, sedang akan menyusun peraturan pemerintah berkenaan dengan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya adalah persoalan pegawai non-ASN yang dalam beberapa kali kita pertemuan dengan masyarakat, mereka masih mengatakan sebagian daripada mereka yang ada di pegawai non-ASN di daerah-daerah itu masih belum termasuk dalam surat yang dikirim oleh para bupati, wali kota, dan gubernur yang masuk dalam data yang termaktub di SPTJM-nya. Jadi oleh karena itu ternyata masih banyak jumlah pegawai yang di luar dari apa yang sudah disampaikan di
non ASN itu. Jadi di luar dari itu, ini kita coba carikan solusinya. Yang jelas tadi kita sudah mesepakati bosnya suatu ketika mereka akan dimintakan semacam kesepakatan untuk melakukan tinjauan terhadap jumlah pegawai yang akan diangkat. Tadi kita memberikan pendekatan bahwasanya seluruh nanti pegawai non ASN ini supaya tidak ada lagi keluhannya ke depan. Tidak ada lagi pegawai non ASN yang tidak diangkat. Ini yang kita inginkan pada Desember tahun 2024 itu nanti. Artinya semua jenis mereka, baik itu tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, tenaga lain yang sifatnya non ASN, tetap mereka akan diproses apakah sebagai tenaga P3K paruh waktu ataupun mereka penuh waktu. Itu yang akan kita carikan solusinya. Yang jelas kita akan selesaikan persoalan pegawai non ASN ini yang disebut dengan tenaga honor itu menjadi pegawai yang segera akan diangkat sebagai pegawai P3K. Pecat itu loh. Nah sekarang dengan kemudahannya jadi mereka yang berprestasi cepat karirnya, mereka yang nggak berprestasi cepat keluar gitu loh. Okay. Nah dengan gerbong atasnya kosong, gerbang bawahnya naik terus itu. Dan saat yang sama karena mereka sudah ada, rekrutmen berikutnya yang utama ini dulu diberesin nih, dinaikin dulu gitu loh. Oke. Kalau memang rekrutmen yang ini diberesin nih, tapi kalau kita lihat di media sosial nih, udah rame pembukaan CPNS juga. Ini juga cukup mengkhawatirkan. Artinya kan kita juga belum tersentuh nih honorer ini, tapi sudah membuka lagi keran untuk CPNS di 2024. Skemanya seperti apa? Apakah nanti tetap yang honorer yang harusnya di P3-kan yang dijanjikan Desember ini akan goals akan tetap diutamakan? Iya, jadi ada dua proses berbeda. Oh, berarti Satu, itu komitmen DPR dengan pemerintah memastikan 2,3 kalau belakangan hingga 1,7 juta lah, karena 600, 500, 600 sudah masuk P3K, udah ada yang inisiatif sendiri mereka. Jadi mereka udah masuk gerbong. Kalau kemarin data terakhir dari BKN 1,7 juta, ini wajib Desember 2024 diserap semuanya. Menjadi P3K. Atau ASN langsung. Sesuai dengan kualifikasinya, karena mereka tetap harus dites tapi tidak pakai sistem seperti kalau CPNS biasa kan dia ada gradingnya itu, ada passing grade namanya. Kalau ini enggak, pokoknya tes dulu, nanti peringkat. Misal tes 10 orang, 1 sampai 10, 1 sampai 5 masuk dulu. 5 sampai 6 sampai 10 berikutnya. Berarti yang 1 sampai 5 adalah yang full time itu. Kemungkinan besar full timer. Oke. Karena mereka punya kualifikasi.